Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5 bersama Ibu Yoyo Humairoh, pelajaran kedua, yaitu materi mengenal nama Allah dan kitabnya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kandungan Al-Quran terlebih dahulu. Yang pertama, akidah. Akidah secara bahasa berarti keyakinan. Sedangkan secara istilah artinya suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi yang pertama di dalam Al-Quran itu terdapat ajaran akidah yang artinya keyakinan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Dan Allah itu satu-satunya Tuhan kita. Tiada Tuhan selain Allah. Dan apabila kita menyekutukan, maka itu termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Nah, kemudian yang kedua yaitu ibadah atau muamalah. Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara yang lengkap berkaitan dengan ibadah kepada Allah dan hubungan antara manusia. Jadi ada muamalah kepada Allah atau cara berhubungan dengan Allah. Misalkan dengan cara sholat, berhaji, sahadah. Kemudian ada muamalah mu'annas yaitu hubungan antara sesama manusia. Misalnya zakat, silaturahmi kepada manusia lainnya, menjaga hubungan baik sesama manusia, tidak berperilaku buruk kepada manusia. Bahkan ada juga cara muamalah dengan makhluk Allah yang lain, seperti cara kita memperlakukan terhadap binatang atau hewan dan tumbuhan. Nah, yang ketiga yaitu akidah. Yang ketiga akhlak ya, maaf. Yang ketiga itu akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku kita sehari-hari. Nah, tata cara berperilaku atau berperilaku kepada diri sendiri ya atau kepada orang lain, kesopanan, kesantunan, tata cara berbicara, bertindak dalam berhubungan dan sebagainya. Yang keempat, tarikh atau sejarah. Al-Quran juga menceritakan kejadian umat terdahulu agar kita dapat mengambil pelajaran di masa lalu ya. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan tentang Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian ibunya Siti Maryam, kisah Nabi Adam alaihissalam. Diceritakan kisah-kisah sejarah itu agar menjadi pelajaran bagi kita. Ada pelajaran baik yang dilakukan oleh Nabi, ada pelajaran buruk yang harus kita hindari yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terpuji pada masa lalu. Misalnya oleh Fir'aun, Raja Abraha, Raja Namrud ya. Nah, ini agar kita mampu mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Kemudian yang kelima, hukum ya. Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Ada hukum waris, hukum nikah, ada berbagai macam hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana tata cara kita berkehidupan. Nah, selanjutnya yang keenam, ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zaman telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu. Khusus ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran sudah tercatat beberapa hal, misalnya tentang cahaya bulan, tentang penciptaan alam semesta, dan lain sebagainya. Hal tersebut apabila dibuktikan dengan ilmu pengetahuan modern pada saat ini, itu tidak bertentangan. Nah, karena tidak bertentangan itu akan menambahkan keyakinan kepada kita
bahwa Al-Quran itu memang diturunkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kemudian sekarang kita akan mempelajari tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran terpuji. Yang pertama, ajaran terpuji tersebut adalah ajaran terpuji kepada Allah melalui pemahaman kitab suci Al-Quran kita, mengetahui cara-cara ibadah kepada Allah, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengandung ajaran terpuji kepada sesama manusia. Bagaimana cara kita bertemu kepada orang lain, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau bertemu dengan seseorang kita disunahkan untuk tersenyum. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Bagaimana cara memperlakukan hewan dan tumbuhan dan alam semesta ini atau alam lingkungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Ajaran terpuji kepada diri sendiri, jadi kita tidak boleh merusak diri sendiri, tidak boleh merusak atau menghancurkan diri sendiri. Kita harus menjaga diri kita sendiri, seperti mandi, makan dengan teratur, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan menutup pelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran berikutnya bersama Ibu Yoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.